TA. Oke. Tolong di-mute. Bisa nih, bisa. Mohon di-mute teman-teman. Ayo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berlima untuk mempresentasikan proyek kami yang bernama Siramas. Apa sih itu Siramas? Sistem aplikasi reservasi puskesmas. Slide selanjutnya. Untuk Bapak Tirta, mohon next slide-nya. Di sini kami mempunyai kelompok, yaitu untuk nama kelompok pertama Afgan Hanif Adiat, yang kedua Arum Mawaras Asih, dan ketiga saya sendiri Ilyas Efrian, dan keempat Muhammad Wahyu Aigi, dan yang terakhir Tirta Raja. Next. Di sini kami mempunyai daftar isi, yaitu pendahuluan, kebutuhan perangkat lunak, diagram proses dan data, rancangan antarmuka sistem, dan yang terakhir kesimpulan dan penutup. Ya, untuk slide ini akan dijelaskan oleh teman saya Afgan Hanif Adiat. Dipersilakan. Oke, terima kasih Bang Ilyas atas inputannya. Yang pertama itu tentang tujuan penulisan dokumen. Dokumen ini dibuat sebagai langkah pembuatan sistem reservasi puskesmas atau Siramas. Salah satu tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan lebih banyak lagi layanan yang dapat diakses dengan mudah, cepat, dan akurat, serta mendukung terwujudnya program unggulan pemerintah, terutama dalam bidang kesehatan. Adapun tujuan lainnya, yang pertama, meningkatkan pelayanan standar pelayanan minimal dalam bidang kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, tersedianya rekam kesehatan seluruh lapisan masyarakat. Tiga, tersedianya data kesehatan yang cepat, tepat, dan akurat. Yang keempat, mendukung terciptanya pusat data kota di mana data dari sistem reservasi akan masuk ke dalam pusat data kota. Oleh karena itu, Siramas atau sistem reservasi puskesmas dibentuk sebagai langkah awal untuk menyajikan sebuah layanan sekaligus penulisan informasi puskesmas yang mudah dipahami oleh masyarakat. Itu tentang tujuan penulisan dokumen. Next. Mundur, Pak Derta. Oke, di ruang lingkup. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup masalah. Ruang lingkup masalah dari sistem reservasi puskesmas itu yang pertama, platform yang akan dibangun nantinya berupa aplikasi berbasis website yang memberikan pelayanan masyarakat untuk mendaftarkan pasien ke puskesmas terdekat. Aplikasi ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Yang kedua, platform ini juga akan menampilkan informasi menarik kepada masyarakat, baik tentang bagaimana cara melakukan reservasi atau pendaftaran online puskesmas, ataupun informasi mengenai puskesmas itu sendiri. Ada layanan apa saja, sudah berapa banyak antrian, dan lain sebagainya. Yang keempat, platform ini hanya bisa diduplikasi pada wilayah yang memang sudah siap untuk melakukan pendaftaran puskesmas via online. Karena seperti yang kita ketahui, tidak semua wilayah sudah siap untuk menerima perkembangan teknologi tersebut. Yang terakhir itu ada mempersingkat pendaftaran online jika dilakukan secara langsung dan mencegah terjadinya penumpukan antrian. Studi kasusnya mungkin jika di puskesmas itu 30 menit, jika pendaftaran manual, jika dilakukan secara online mungkin hanya menggunakan waktu sekitar 2-5 menit. Itu untuk ruang lingkup masalah. Next. Selanjutnya ada deskripsi umum sistem.
Nama sistem aplikasi yang akan dibuat adalah Siremas. Siremas merupakan Health Information System yang bergerak pada bidang kesehatan puskesmas. Siremas atau Sistem Reservasi Puskesmas adalah sebuah platform informasi, pelayanan puskesmas, dan pendaftaran online puskesmas. Platform ini dirancang dengan maksud untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui informasi tentang puskesmas, layanan yang ada pada puskesmas, termasuk antrian dari puskesmas tersebut. Selanjutnya. Oke, ini selanjutnya ada fitur utama perangkat lunak atau functional system. Itu ada 5 fitur. Yang pertama, masyarakat dapat melihat daftar antrian puskesmas. Yang kedua, masyarakat dapat melakukan pendaftaran online atas poliklinik yang ada. Yang ketiga, masyarakat dapat melihat jadwal poliklinik puskesmas. Yang keempat, masyarakat dapat melihat informasi lainnya tentang puskesmas. Dan yang terakhir, masyarakat dapat melihat dashboard informasi tentang puskesmas, sebaran penyakit, kematian, dan infografis lainnya sebagai bahan edukasi masyarakat. Mungkin itu aja. Kembali lagi kepada Bang Ilyas. Ya, terima kasih untuk Mas Afgan Hanif. Untuk slide ini akan dijelaskan oleh Arum Waras Asih. Arum Waras Asih, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilyas Irfian. Di sini saya akan menjelaskan bagian non-fungsional sistem. Yang pertama, dari sisi operasional, sistem dapat beroperasi pada device apapun. Kedua, sistem dapat melakukan backup secara harian, bulanan, maupun tahunan. Ketiga, sistem dapat menampilkan antrian secara real-time per poliklinik. Keempat, sistem dapat menampilkan data dashboard informasi layanan dan penyakit. Yang terakhir, sistem menyediakan konten manajemen sistem untuk admin puskesmas, dapat melakukan proses input data yang akan ditampilkan pada website informasi. Lalu, non-fungsional sistem dari sisi security, hanya admin puskesmas atau dinas kesehatan yang mampu merubah informasi ataupun menambah informasi yang akan ditampilkan pada portal puskesmas. 2. Admin puskesmas dapat mengedit atau menghapus ataupun memvalidasi data yang sudah diinput oleh pasien puskesmas. Lalu, dari segi performance, sistem dapat memangkas waktu pendaftaran puskesmas dari yang mungkin tadinya 30 menit menjadi hanya 5 menit per orang. Yang kedua, mudahnya mengedukasi masyarakat tentang rincian layanan pada setiap poli ataupun ada atau tidaknya poli pada puskesmas yang ingin dikunjungi, tanpa harus pergi langsung ke puskesmas untuk tahu informasi tersebut. Ini memangkas waktu user. Slide selanjutnya, model use case. Diagram use case-nya dapat dilihat seperti pada di slide. Di dalam gambar 2.1 menjelaskan bahwa aktor masyarakat atau pasien memiliki 6 kasus di dalam aplikasi Siremas, yaitu dapat melihat daftar dokter, melihat informasi tentang kesehatan, melihat daftar antrian, melakukan pendaftaran online, menginput data pasien, serta melihat detail pendaftaran. Untuk aktor admin memiliki 4 kasus dalam aplikasi ini, yaitu mengelola data pasien, memproses pendaftaran pasien, mengolah data dokter, dan mengatur informasi tentang kesehatan. Untuk aktor ketiganya yaitu IT support, memiliki 1 kasus saja, yaitu membackup data aplikasi Siremas. Selanjutnya, definisi aktor. Yang pertama ada aktornya yaitu masyarakat atau user. Deskripsinya merupakan aktor yang terjun langsung dalam mencoba berbagai macam fitur pada platform Siremas. Aktor kedua ada admin puskesmas, merupakan aktor yang bertanggung jawab atas validasi data pasien yang masuk pada setiap poli. Terdapat beberapa admin. Yang ketiga aktor engineer support, yaitu merupakan aktor yang bertanggung jawab atas berjalannya sistem pada server yang sudah ada. Selanjutnya, definisi use case. Use case pada sistem pendaftaran online puskesmas adalah sebuah deskripsi dari interaksi antara sistem dan pengguna atau pasien dalam proses pendaftaran layanan kesehatan di puskesmas melalui internet. Use case ini akan menjelaskan tahapan-tahapan yang dilalui oleh pasien dalam proses pendaftaran, mulai dari mengakses halaman web puskesmas, mengecek jadwal ketersediaan dokter,
memilih layanan yang dibutuhkan, hingga menyelesaikan proses pembayaran dan mendapatkan konfirmasi pendaftaran. Use case ini akan membantu dalam menjelaskan bagaimana sistem pendaftaran online puskesmas diharapkan untuk digunakan dalam situasi nyata dan bagaimana hal tersebut akan memudahkan proses pendaftaran pasien dan meningkatkan efisiensi puskesmas. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, Saudara Ilyasa Erfrian. Dipersilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Saudara Rum Marsasi. Di sini untuk skenario use case-nya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu untuk skenario use case-nya mendeskripsikan aktor-aktor yang melakukan prosedur dalam sistem serta menjelaskan respon yang ditanggapi oleh sistem tersebut terhadap prosedur yang akan dilakukan oleh aktor. Berikut ini adalah skenario use case yang diusulkan. Nah, untuk skenario-nya di sini ada 2 gambar, yaitu dari use case-nya login, deskripsinya, aktor, kondisi awal dan kondisi akhir. Dan untuk skenario normalnya itu aksi aktornya dari satu dalam use case ini, aktor melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Untuk kreasi sistemnya, sistem melakukan verifikasi login. Dan yang ketiga, sistem akan menampilkan menu utama ketika sukses. Untuk skenario gagalnya, dalam use case ini, aktor melakukan ingin terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Sistem melakukan verifikasi login. Sistem akan menampilkan pesan bahwa login tidak valid dan sisi username atau password. Dan untuk gambar kedua, identifikasinya use case melihat daftar dokter. Deskripsinya, use case ini bertujuan agar masyarakat bisa melihat daftar dokter yang ada di dalam sistem. Terus aktornya penggunaan masyarakat dan kondisi awal dan kondisi akhir. Untuk skenario normalnya terbagi menjadi 2, yaitu aksi aktor dan reaksi sistem. Untuk pertama, pengguna memilih menu daftar dokter. Yang kedua, menampilkan halaman menu daftar dokter. Dan yang ketiga, pengguna mencari nama dokter. Keempat, menampilkan pilihan nama-nama dokter. Dan yang kedua, pengguna memilih nama dokter yang dicari. Dan yang keenam, sistem menampilkan bahwa sukses memilih nama dokter. Dan skenario gagalnya, yaitu pengguna memilih menu daftar dokter dan menampilkan halaman menu daftar dokter. Pengguna mencari nama dokter dan menampilkan pilihan nama-nama dokter, dan pengguna memilih nama dokter yang dicari. Dan yang terakhir, sistem menampilkan bahwa gagal memilih nama dokter. Next. Dan gambar keempat dan kelima, identifikasinya, use case masih tetap sama. Melihat daftar antrian, deskripsinya, use case ini bertujuan agar pengguna bisa melihat daftar antrian di dalam sistem. Dan aktornya pengguna masyarakat. Kondisi awal memasukkan nomor antrian. Kondisi akhir menampilkan daftar antrian. Masih sama dengan yang sebelumnya. Skenario awal terbagi menjadi 2, aksi aktor dan reaksi sistem. 1, pengguna memilih menu daftar antrian. 2, sistem menampilkan daftar antrian. Dan yang ketiga, pengguna memasukkan nomor antrian. Dan yang keempat, sistem menampilkan daftar antrian yang sesuai dengan nomor pengguna. Dan skenario gagalnya, pengguna memilih menu daftar antrian. Dan yang kedua, sistem menampilkan daftar antrian. Yang ketiga, pengguna memasukkan nomor antrian. Dan yang terakhir, sistem gagal menampilkan daftar antrian yang sesuai dengan nomor pengguna. Dan yang gambar keempat,
identifikasi use case, melihat detail pendaftaran. Deskripsinya use case ini bertujuan agar bisa melihat detail pendaftaran pasien, aktornya, pengguna masyarakat, atau admin. Kondisi awal memasukkan berkas pendaftaran, kondisi akhir menampilkan detail pendaftaran. Untuk skenario awalnya terbagi menjadi dua, aksi aktor dan reaksi sistem. Satu, pengguna admin memilih menu detail pendaftaran. Yang kedua, pengguna memilih menu detail pendaftaran. Yang ketiga, pengguna admin memasukkan berkas pendaftaran ke kolom yang tersedia. Dan yang keempat, sistem menampilkan detail pendaftaran yang sesuai dengan berkas yang dimasukkan. Dan skenario gagalnya, satu, pengguna admin memilih menu pendaftaran. Yang kedua, pengguna memilih menu detail pendaftaran. Dan yang ketiga, pengguna admin memasukkan berkas pendaftaran ke kolom yang tersedia. Dan keempat, sistem gagal menampilkan detail pendaftaran yang tidak sesuai dengan berkas yang dimasukkan. Next. Untuk bab 3, diagram proses dan data. Next. Di sini ada data flow diagram atau disebut DFD, terbagi menjadi dua gambar. Data flow diagram level 0 dan data flow diagram level 1. Di sini untuk saya akan menjelaskan data diagram level 0, yaitu dari pasien, terus sistem registrasi online puskesmas, dan yang kedua data store atau database, lalu ke puskesmas. Dan saya akan menjelaskan diagram level 1 dari pasien, lalu fill out registrasi form terbagi menjadi 5, lalu ke database, lalu dikirim ke puskesmas, dan dikirim lagi ke verifikasi client and informasi, dan terbagi menjadi 5 juga. Lalu di akhir database pendian online registrasi. Nah, next. Nah, di sini ada data flow diagram level 2 dan flowchart diagram. Saya akan menjelaskan data flow diagram level 2, yaitu dari pasien, lalu submit registrasi form, terbagi menjadi 5, lalu ke database, lalu dikirimkan ke puskesmas. Lalu verifikasi informasi terbagi menjadi 5, lalu dikirimkan ke database online registrasi, lalu send konfirmasi. Dan di gambar sebelahnya, flowchart dari awal start pendaftaran, sudah mendaftar online, terbagi menjadi 2, ya atau tidak. Untuk tidak, input database pasien, simpan, dan cetak. Untuk ya, verifikasi data, verifikasi pendaftaran, data pendaftaran ditemukan, lalu data terupdate, lalu dikirimkan ke database, lalu end. Next. Untuk penjelasan ini saya kasih ke Muhammad Ayu Aigi. Tempat dan waktunya dipersilakan. Untuk kepada Mas Wahyu, dipersilakan. Cik. Ada ya? Oke, untuk dari sini kita masuk ke Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini ada login sama dengan pemesanan pendaftaran juga. Untuk login kita masuk dari admin. Di sini kelola data dokter, kelola data jadwal, data layanan, data pendaftaran, kelola data hubungi, dan data user.
Terus kita input masuk ke sistem pendaftaran online pasien. Nah, di sini login pendaftaran data antrian, terus masuk ke dokter juga, terus masuk informasi nomor antrian ke pasien, terus ke pemesanan atau pendaftaran, akhir laporan, terus ke pimpinan klinik. Lanjut. 4. Rancangan antarmuka sistem. Di sini pendaftaran online, di sini perancangannya ada 2 untuk pendaftaran di registrasi online Puskesmas Kota Jakarta. Di sini memasukkan NIK pasien atau nomor BPJS, langsung klik masuk, dan sebelah kanannya di sini untuk memasukkan nama dan tanggal lahir. Langsung lanjut. Di sini ada tampilan home dan tampilan informasi. Di sini ada beberapa tampilan home: pendaftaran online, antrian puskesmas, lokasi puskesmas, dan petunjuk pasien. Di sini juga ada total pendaftaran ada 448 dan 298 total antrian. Untuk tampilan informasinya, informasi di sini ada informasi di Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Utara, Barat, dan Selatan. Terus ada informasi vaksin booster, vaksin 1, kedua pastinya juga ada. Terus warga Jakarta Selatan merapat atau vaksin COVID-19 kini tersedia di SMA Negeri 8 Jakarta. Terus yang terakhir Terus yang terakhir informasi Jakarta Selatan. Moto Puskesmas Jakarta Selatan pelayanan prima, bekerja dengan hati. Lanjut. Di sini ada tampilan antrian dan tampilan lokasi. Untuk tampilan antrian di sini ada Puskesmas UPTD Bukit Duri, terus ada poli juga, ada umum, dan sebagainya. Terus untuk tampilan lokasi, di sini juga ada tampilan lokasi Puskesmas Tebet dan Puskesmas Kelurahan Ragunan. Di sini juga alamat lengkapnya ada, nomor telepon, email, dan view-nya juga bisa dilihat di sini. Lanjut. Tampilan petunjuk. Untuk tampilan petunjuk di sini ada akar pendaftaran pasien lama. Di sini bisa dari pasien lama masih ada pendaftarannya begitu. Untuk data-datanya masih ada di Sirmasnya. Untuk pendaftaran pasien baru juga langsung masuk ke database untuk disimpan untuk data-datanya. Jadi data-data pasien lama dan pasien baru itu tidak akan hilang. Itu akan selamanya ada di Sirmas selama database-nya masih ada. Lanjut. Untuk kesimpulan di sini berdasarkan hasil laporan dokumentasi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dari pembuatan aplikasi pendaftaran online Puskesmas adalah bahwa aplikasi tersebut dapat membantu dan meningkatkan efisiensi proses pendaftaran layanan kesehatan di Puskesmas. Aplikasi ini memungkinkan pasien untuk mengecek jadwal ketersediaan dokter dan membuat janji konsultasi secara online. Sehingga mengurangi waktu antrian dan meminimalkan kontak fisik. Selain itu, aplikasi ini juga memudahkan proses pembayaran dan mendapat konfirmasi pendaftaran. Implementasi aplikasi pendaftaran online Puskesmas ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien dan memberikan manfaat yang signifikan bagi Puskesmas. Dengan demikian diharapkan Sirmas dapat berjalan dengan baik dan dapat ditingkatkan dalam mengoptimalkan pemakaiannya. Untuk itu, semoga hasil laporan dokumentasi ini dapat menjadi rujukan bagi para pembaca dan motivasi dalam membuat karya lainnya. Saya kembalikan ke Ilyas. Ya, terima kasih untuk Mas Wahyu. Itulah dari presentasi kita dari aplikasi Sirmas. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku, mohon dimaafkan. Sekian dari
presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record dong.